Lupa. Oke, minggu ini kita akan membahas satu lagi materi yang terkait dengan teknik pengintegralan ya. Jadi selama 2 minggu ke belakang kita sudah membahas beberapa teknik pengintegralan. Yang pertama adalah teknik substitusi, kemudian minggu kemarin kita sudah membahas tentang integral parsial. Yang minggu ini kita akan melanjutkan teknik pengintegralan yang terakhir yang kita bahas. Minggu depan rencananya saya mau belok dulu ke materi tentang integral tak wajar. Ini memang tidak dituliskan di RPS ya, karena RPS-nya belum saya update. Itu sebetulnya masih RPS kurikulum yang lama sebelum diupdate. Dan sepertinya integral tak wajar ini banyak dipakai juga nanti di dalam perkuliahan StatMat ya. Jadi untuk mendapatkan apa ya? Ya, seingat saya memang ada yang harus dilakukan pengintegralan dinamakan integral tak wajar karena integralnya itu dilakukan dari minus tak hingga sampai tak hingga gitu batas pengintegralannya. Jadi ya mungkin kita perlu bahas itu di dalam kuliah ini. Tapi jangan khawatir, nanti yang terkait integral tak wajarnya tidak akan diujikan di UAS. Ya, jadi untuk pengetahuan saja. Oke, kita langsung masuk materi aja ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait materi yang minggu kemarin? Enggak, Bu. Nggak, aman aja ya berarti. Oke. Kalau gitu saya mau share screen. Oke. Oh, saya harusnya buka yang dari atas. Ya. Baik. Nah, kalau minggu sebelumnya kita sudah bahas tentang teknik substitusi. Ya, ada teknik substitusi. Masih ingat gimana cara melakukan teknik substitusi? Pada dasarnya kita mencari kita cek di tabel integral ya, bentuk mana yang kira-kira cocok, terus nanti dengan melihat bentuk tersebut kita bisa memperkirakan bagian mana yang kita misalkan sebagai U gitu. Dan nanti kita akan menyelesaikan bukan lagi integral dari fx, fgx gitu ya. Jadi ini kita misalkan sebagai fgx dx. Terus nanti jadinya setelah kita misalkan yang kita selesaikan adalah integral dari fu du. Gitu. Nah, bedanya apa dengan integral parsial? Nah, integral parsial ini kita melakukan pemisalannya dua bentuk ya, jadi integral U dan dv. Gitu, nanti bagian U-nya kita cari bentuk turunannya, du-nya, yang dv kita cari bentuk integralnya untuk mendapatkan v. Sehingga nanti integral yang perlu kita selesaikan adalah yang bentuknya integral dari v du. Gitu ya, jadi kalau teknik substitusi biasa kita memisalkan hanya dengan U saja, tapi kalau integral parsial kita memisalkan menjadi dua bagian, gitu ya, sebagian menjadi U, sebagian menjadi V, gitu. Makanya namanya parsial karena sebagian-sebagian pemisalannya. Nah, terakhir yang akan kita bahas hari ini sebetulnya masih bagian dari teknik substitusi, gitu. Cuma substitusinya tidak bisa langsung kita lihat seperti yang ada di dalam tabel integral. Itu biasanya misalnya seperti apa? Oke, misalnya kita punya integral dari
10 akar dari X plus 5 gitu ya, dx. Nah, kalau di dalam, kalau menggunakan substitusi biasa kan, berarti biasanya kita memilih U-nya adalah X plus 5. DU-nya nanti sama dengan 1 kali dx ya, atau sama dengan dx. Terus berarti ini tuh nanti jadinya integral 10-nya bisa keluar, ini U pangkat setengah DU. Gitu. Terus pakai aturan pangkat. Jadi 10 dikalikan U pangkat 3/2 dibagi dengan 3/2 plus C. Gitu ya. Nah, tapi kalau ini kita ubah sedikit, misalnya sekarang kita mau menyelesaikan integral dari 3x, misalnya akar X plus 5. Nah, ini kan nggak bisa kita misalkan lagi U-nya sama dengan X plus 5 ya, nggak bisa kita misalkan U-nya adalah yang ada di dalam akar. Kenapa? Karena DU-nya kan sama dengan DX. Terus X yang ini harus diapakan? Ya. Jadi tidak bisa langsung kita pakai aturan pangkat yang diperumum, gitu, seperti substitusi yang biasa. Nah, jadi teknik substitusi bentuk khusus ini nanti kita akan, selain yang ini, ada beberapa bentuk yang akan kita bahas. Yang pertama adalah substitusi yang berkaitan dengan bentuk trigonometri dan inversnya. Ini udah kita bahas di pertemuan ke-8 ya. Ini di pertemuan 8 yang berkaitan dengan integral yang terkait dengan fungsi inverse trigonometri. Nah, kalau ada yang ingat, pada saat kita punya integral yang mengandung bentuk akar dari x kuadrat plus a kuadrat, atau akar dari a kuadrat min x kuadrat, atau akar dari x kuadrat min a kuadrat, ini maka pemisalannya nanti ada yang bentuknya x sama dengan sinus t, a ya, a sinus t, atau x-nya sama dengan a tangen t, atau x-nya sama dengan a sekant t. Gitu. Terus nanti setelah kita ubah-ubah, harus dikembalikan lagi ke variabel semula dengan memanfaatkan identitas dari fungsi inverse trigonometri. Seperti itu. Ya. Ya. Nah, jadi ini yang poin yang pertama udah kita bahas. Ya. Kemudian, nah bentuk khusus yang kedua yang akan kita bahas hari ini adalah integral yang pemisalannya itu bukan U sama dengan sesuatu, tapi U pangkat N sama dengan AX plus B. Biasanya kan beda ya, biasanya misalnya U sama dengan AX plus B gitu. Atau U sama dengan AX kuadrat plus sesuatu gitu. Tapi biasanya pada saat kita memisalkan, U-nya itu pangkatnya 1. Sedangkan kalau di sini U-nya pangkatnya tidak 1. Dan yang ketiga adalah substitusi untuk fungsi rasional. Apa itu fungsi rasional? Kalau bilangan rasional tahu ya? Bilangan rasional itu apa? Yang bentuknya pecahan. Jadi kalau bilangan rasional, itu adalah suatu bilangan yang dapat dituliskan sebagai pembagian M dibagi dengan N, untuk M dan N-nya ini adalah bilangan-bilangan bulat. Gitu. Nah, fungsi rasional juga mirip, ya, dalam artian apa, ada bentuk pembagiannya. Cuma bentuk pembagiannya adalah polinom dibagi dengan polinom. Dan sama seperti bilangan pecahan, kalau pecahan kan ada pecahan murni, ada pecahan campuran ya. Misalnya 3/4 ini pecahan murni. Tapi kalau misalnya 1/3 ini pecahan campuran.
Dan itu maknanya apa sih? Ini kan sama dengan 4/3 ya. Itu maknanya 1 ditambah dengan 1/3 gitu kan ya. Nah, nanti di fungsi rasional, ada yang disebut sebagai rasional sejati, ada yang disebutnya fungsi rasional tidak sejati. Kira-kira perbedaannya tuh seperti ini ya, antara pecahan murni dengan pecahan campuran. Tapi ini dalam bentuk fungsi polinom. Gitu. Oke, kita lihat aja ya di bentuk yang pertama. Oke. Nah, kapan kita perlu mensubstitusikan bentuk U pangkat N sama dengan AX plus B? Jadi pada saat kita menemukan integral, tapi integralnya itu fungsinya mengandung bentuk AX plus B dipangkatkan dengan M per N. Nah, dalam hal ini kita perlu memilih U-nya adalah AX plus B pangkat 1 per N. Jadi, tanda akarnya itu ikut dimasukkan ke dalam pemisalan U-nya. Misalnya seperti apa? Seperti yang tadi sudah ditulis, apa ya tadi teh? Nah, ini integral dari 3x akar dari x plus 5. Integral 3x akar dari x plus 5 dx. Gitu. Ya, di sini kalau kita misalkan U-nya adalah x ditambah 5, du-nya kan nanti sama dengan dx ya. Terus yang ini jadi nggak bisa ada temennya kan. Kita harus melakukan pemisalan dengan bentuk yang berbeda. Kecuali, oke, misalnya mau menuliskan seperti ini, terus dicoba di otak-atik gitu, mungkin nggak? Berarti X-nya sama dengan U minus 5 gitu? Kita coba ya. Berarti kalau gitu jadi apa? Jadi 3 kali U minus 5 akar dari U. dx-nya jadi apa? du ya. Berarti ini sama dengan integral 3U min 15 kali akar U du. Jadi apa? Integral dari 3U akar U du min 15 akar U du. Oke, yang ini bisa ya diselesaikan dengan, tapi kita harus mengotak-atik dulu gitu fungsinya. Nggak bisa langsung kita langsung plug gitu ya. Oh, kalau gitu nanti ini integral dari akar U du. Enggak, tapi kita harus melakukan pemisalan seperti ini. Oke, terus gimana? Berarti ini integral 3 U pangkat 3/2 ya? Dikurangi 15 integral U pangkat setengah du. Jadi apa? 3 U pangkat 5/2 dibagi 5/2 dikurangi 15 U pangkat 3/2 dibagi 3/2. Plus C. Jadi apa nih? 6/5 U pangkat 5/2 min 10 U pangkat 3/2. Jangan lupa dikembalikan ke variabel semula. Apa tadi U-nya? X plus 5 pangkat 5/2 dikurangi 10 X plus 5 pangkat 3/2 plus C. Gitu. Nah, jadi kita ini salah satu cara penyelesaiannya. Kenapa? Karena kebetulan ini apa namanya? Kebetulan X di depannya pangkat 1, tapi dan ini akarnya akar biasa ya, akar pangkat 2. Nanti kita akan lihat beberapa kasus yang mungkin nggak bisa pakai cara seperti ini. Nah, oke, ini salah satu cara penyelesaiannya ya. Jadi kita memodifikasi juga bentuk ini supaya X yang di depan nih bisa kita ganti. Tapi kita juga sebetulnya bisa memilih, kayaknya saya harus kerjakan di tempat lain. Apa tadi? Integral dari 3x akar dari x plus 5 dx.
Nah, tapi di sini kita juga bisa memisalkan U-nya sama dengan akar dari X plus 5. Atau apa? U kuadratnya sama dengan X plus 5. Diferensialnya apa dong? Diferensialnya dari U kuadrat adalah 2U DU. Nanti sama dengan turunan X adalah 1, turunan 5 adalah 0. Jadi ini sama dengan DX. Gitu. Nah, terus dari sini kita bisa tuliskan bahwa X sama dengan U kuadrat kurangi 5. Kita substitusikan bentuk-bentuk ini. Saya tandai ya, X-nya nanti kita akan gantikan dengan yang ini. Terus saya pakai warna lain. Akar dari 3X plus 5 kita akan gantikan dengan U. Dan dx-nya akan kita gantikan dengan ini. Sehingga fungsi yang kita punya menjadi, tiganya kita keluarkan ya dari integral, x-nya kita ganti dengan u kuadrat min 5, akar x plus 5-nya kita ubah menjadi u, dx-nya kita ganti dengan 2u du. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke. Kalau diam semua saya bingung, ini ngerti semua atau bingung semua ya? Ya, terima kasih tanggapannya. Oke, kita lanjutkan ya dari sini. Berarti kita akan dapatkan bentuk integral fungsinya menjadi 3 kali integral. Ini kita kalikan ya menggunakan sifat distribusi. U dikalikan 2U jadi 2U kuadrat. 2U kuadrat kita kalikan lagi dengan U kuadrat jadi 2U pangkat 4 kurangi 5 kali 2U kuadrat 10 U kuadrat U. Kalau udah sampai sini, kita bisa pakai aturan pangkat, cukup sederhana ya. Jadi hasilnya 2U pangkat 5 dibagi 5 dikurangi 10 U pangkat 3 dibagi 3 plus C. Jadi hasilnya 3 kali 2/5 U pangkat 5 kurangi 10/3 U pangkat 3 plus C. Kita gunakan sifat distribusi lagi, jadi 6/5 U pangkat 5 dikurangi 10 U pangkat 3 plus C. Kembalikan ke variabel semula, hasilnya jadi 6/5 X plus 5 pangkat, lupa saya, akar ya, akar X plus 5 pangkat 5 dikurangi 10 akar X plus 5 pangkat 3 plus C. Sama nggak ya? Oke, sama ya. 6/5 X plus 5 pangkat 5/2 kurangi 10 X plus 5 pangkat 3/2. Itu, atau kalau mau dituliskan tadi, ini 6/5 X plus 5 pangkat 5/2 kurangi 10 X plus 5 pangkat 3/2 plus C. Gitu. Ya, ini jadi kita dapat menyelesaikan bentuk integral dari 3x akar x plus 5 dx dengan memisalkan u-nya sama dengan akar dari x plus 5. Gitu. Sebetulnya bisa juga ya, tadi kita misalkan u-nya sama dengan x plus 5, caranya mirip, kita hanya perlu menuliskan x-nya juga sama dengan u dikurangi 5, terus disubstitusi semuanya, dan ya hasilnya sama ya, dengan dua pemisalan yang berbeda seperti itu. Oke. Cuma mungkin ini cukup sederhana, kita coba lihat bentuk contoh yang lainnya. Nah, misalnya seperti ini, integral dari 1 dibagi X dikurangi akar X. Kalau yang ini, udah pasti ya, pada saat kita memisalkan U sama dengan X, DU-nya kan nanti pasti sama dengan DX.
kalau kita memaksakan menggunakan pemisalan yang ini, kita hanya akan mengubah bentuknya jadi 1/U dikurangi akar U, DU gitu. Nggak ada bedanya dengan integral fungsi yang semula, hanya mengganti nama variabelnya aja. Yang tadinya X diubah menjadi namanya jadi U. Nah, padahal kalau kita melakukan substitusi, kita melakukan pemisalan itu, tentu tujuan kita kan menjadikan fungsi yang kita integralkan itu lebih sederhana ya. Kalau nggak ada bedanya ya ngapain. Nah, jadi pemisalan ini kurang tepat. Dan di sini ingat bahwa kalau misalnya kita punya bentuk AX plus B, ini kan pada saat kita pilih A-nya 1 dan B-nya 0, ya hasilnya kan menjadi bentuknya akar X gitu ya. Jadi ini juga bisa kita manfaatkan pemisalan U-nya sama dengan akar X. Jadi akarnya ikut diambil sebagai U. Pada saat kita punya seperti ini, kalau U-nya sama dengan akar X, berarti kalau kita kuadratkan, U kuadratnya akan sama dengan X. Terus kita cari diferensialnya, turunkan. Ini menjadi 1 kali dx, U kuadrat diturunkan jadi 2U, du. Proses pencarian diferensial untuk U kuadrat sama aja sih seperti kita mencari diferensial dari X kuadrat gitu ya. X kuadrat kan diferensialnya jadi 2X dx. Kalau ini dari U kuadrat, dicari diferensialnya jadi 2U du. Gitu. Jadi sama seperti saat kita mencari diferensial untuk suatu fungsi. Gitu ya. Nah, berikutnya apa? Oke, kita juga punya 2U du sama dengan dx, terus kita gantikan X-nya harus kita ganti dengan yang ini. Ya. Kemudian akar X-nya kan ini mau udah diganti dengan U, dx-nya diganti dengan 2U du. Jadi X bentuk integralnya menjadi integral dari satunya tetap dibagi dengan X-nya ganti dengan U kuadrat, terus akar X-nya diganti dengan U. dx-nya diganti dengan 2U du. Pada saat kita mau hitung, kita coba sederhanakan dulu. Lihat bahwa ini bentuknya kalau pakai sifat distribusi, U kuadrat min U itu sama dengan U dikalikan U dikurangi 1, supaya ini bisa membagi. Gitu. Dibagi habis ya. Nah, terus 2-nya kita keluarkan dari integral. Yang tersisa di bagian dalamnya adalah 1 dibagi U dikurangi 1 du. Kalau udah sampai sini, kita bisa memanfaatkan pemilihan bawahnya ini sebagai variabel yang baru, misalnya V, jangan pakai U lagi ya, karena U-nya udah dipakai. Kita misalkan V sama dengan U dikurangi 1. Kalau V sama dengan U kurangi 1, berarti kan dV-nya sama dengan du. Nah, dan kita dapat ini adalah integral dari 2 kali integral 1 per V dV. Nah, ini hasilnya adalah ln mutlak V plus C. Jangan lupa dikembalikan ke variabel semula. V-nya diubah menjadi U kurangi 1, U-nya diubah menjadi akar X min 1. Jadi pemisalannya mungkin harus berlapis-lapis gitu ya, seperti di sini. Gitu. Tapi seperti biasa, kita periksa dulu, jangan-jangan dengan pemisalan yang biasa kita sudah bisa menyelesaikan integralnya. Ya, dan perhatikan juga ini bentuknya adalah AX plus B. Kalau X-nya pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya, pemisalan bentuk khusus seperti ini tidak bisa dipakai. Gitu. Oke ya. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini kita punya fungsinya adalah X dikalikan dengan akar pangkat 5 dari X plus 1 kuadrat. Atau sama dengan X dikalikan X plus 1 pangkat 2/5. Nah, di sini
Mungkin nggak ya kalau kita misalkan U-nya adalah X plus 1 saja? Kita coba, berarti kalau gitu X-nya adalah U kurangi 1, dan integralnya menjadi U kurangi 1, U pangkat 2/5 DU. Bisa juga sih ya sebetulnya kita selesaikan dengan cara seperti ini. Ini menjadi U dikalikan U pangkat 2/5, U pangkat 7/5, dikurangi U pangkat 2/5 DU. Jadi apa? U pangkat 7/5 tambah 1 T 12/5 ya. Ketinggalan pernya. 2/5 tambah 1, 7/5. Jadi apa nih? 5/12 X plus 1 pangkat 12/5 dikurangi 5/7 X plus 1 pangkat 7/5 plus C. Oke, seperti ini bisa ya diselesaikan. Dan ternyata lebih cepat. Oke, tapi kalau misalnya males ngubah, nggak bisa juga sih. Tetap kita harus menuliskan ulang bentuk ini menjadi X sama dengan sesuatu ya. Misalnya, kalau di sini kita punya U sama dengan akar pangkat 5 dari X plus 1, berarti U pangkat 5-nya akan sama dengan X plus 1. Ingat 2-nya kita hanya mengambil bagian akarnya aja ya, yang dimisalkan sebagai U. Pangkat kuadratnya ini tidak ikut dimisalkan. Gitu. Emang boleh? Ya boleh aja, soalnya kan akar pangkat 5 dari X plus 1 kuadrat, ini kan X plus 1 pangkat 2/5. Ini sama saja dengan X plus 1 pangkat 1/5 dipangkatkan lagi dengan 2. Gitu. Makanya kita boleh memilih hanya bagian ini saja yang kita misalkan sebagai U, kuadratnya nggak ikut dimasukkan. Oke, berarti kalau kita punya U pangkat 5 sama dengan X plus 1, berarti X-nya adalah U pangkat 5 kurangi 1. Terus 5 U pangkat 4 DU-nya akan sama dengan DX. Kita gantikan lagi seperti tadi, X-nya kita ganti dengan yang ini, U pangkat 5 kurangi 1, terus X plus 1 pangkat 1/5-nya digantikan dengan U. Ya. Terus DX-nya ganti dengan DU. Akibatnya kita akan dapatkan bentuknya seperti ini, integral dari U pangkat 5 kurangi 1 kalikan U kuadrat kalikan 5 U pangkat 4 DU. Terus dijabarkan, ini kalau dikalikan kan jadi 5 U pangkat 6 ya. 5 U pangkat 6 kalikan dengan U pangkat 5 jadi 5 U pangkat 11. 5 U pangkat 6 kalikan min 1 jadi 5 U pangkat 6. 5-nya dikeluarkan dari integral keduanya, dari kedua sukunya, terus pakai aturan pangkat. Itu. Kayaknya sih ini mirip dengan contoh yang pertama tadi ya, saya berikan. Hanya beda di pangkat ininya aja. Coba, mari kita cek di sini ada nggak ya. Nomor 1 mungkin masih mirip dengan yang tadi ya. Yang menarik yang mana? Oke, kita coba nomor 3 mungkin ya. Nomor 2 dan nomor 1 itu bedanya hanya di konstanta aja sama di pangkatnya. Harusnya sih penyelesaiannya nanti sama-sama aja. Oke, kita coba lihat. Mungkin kita bahas mau yang mana nih? Nomor 3 dan nomor 4 aja ya. Nah, kita coba lihat latihan nomor 3. Soalnya apa? T dibagi akar
3T plus 4 DT. Oke, kalau kita misalkan U-nya sama dengan 3T plus 4 aja, apakah bisa kita selesaikan? Berarti kalau U sama dengan 3T plus 4, T-nya akan sama dengan 1/3 U kurangi 4/3. Bingung nggak kalau saya langsung nulis kayak gini? Pelan-pelan deh. Sisi saya juga salah ya. U kurangi 4, 4-nya pindah ke kiri. Terus keseluruhannya dibagi 3. Gitu. Jadi T-nya 1/3 U dikurangi 4/3. Oke, berarti kalau gitu DU-nya sama dengan apa? DU-nya sama dengan 3 DT. Atau 1/3 DU sama dengan DT. Mungkin nggak ya kita selesaikan dengan cara seperti ini? Berarti atasnya T-nya berubah menjadi 1/3 U kurangi 4/3 dibagi dengan akar U. DT-nya menjadi 1/3 DU. Bisa ya kayaknya. Oke, 1/3 dan 1/3-nya kita keluarkan. Bingung nggak ngeliat kayak gini? Ini 1/3 dari sini, ya ini 1/3. Pelan aja deh. 1/3 dari integral, ini kan sama dengan 1/3 U dibagi akar U. Dikurangi 4/3 dibagi 1 per akar U DU. Nah, ini kan berarti 1/3 integral dari 1/3 kali U dibagi akar U, T akar U, terus min 4 ya, karena 1/3-nya udah dikeluarin, U pangkat min setengah DU. Jadi 1/9 integral dari U pangkat setengah kurangi 4 U pangkat min setengah DU. Hasilnya jadi apa? 1/9 U pangkat 3/2 dibagi 3/2 kurangi 4 U pangkat setengah dibagi setengah. Plus C, atau ini langsung kita kalikan aja. 2/27 U pangkat 3/2 dikurangi 8/9 U pangkat setengah. Plus C, kembalikan ke variabel semula. 2/27 U-nya tadi 3T plus 4 kurangi pangkatnya 3/2 8/9 3T plus 4 pangkat setengah plus C. Nah, ini cara pertama, kita bisa selesaikan seperti ini, tapi kita juga bisa pakai cara lain. Ya, jadi kita misalkan U-nya adalah akar dari 3T plus 4. Berarti U kuadratnya adalah 3T plus 4. Terus T-nya pelan-pelan lagi ya. Berarti U kuadrat kurangi 4 sama dengan 3T. Atau 1/3 U kuadrat kurangi 4/3 sama dengan T. Seperti itu. Berarti di sini juga kita dapatkan 2/3 UDU sama dengan DT. Jadi, integral dari apa tadi T? T dibagi akar dari 3T plus 4, gitu ya. DT, mana yang diganti? Nah, ini kan kita ganti menjadi
U. Terus T-nya diganti menjadi yang ini. DT-nya kita ganti jadi yang ini. Sehingga bentuk integral fungsi yang kita punya menjadi T-nya adalah 1/3 U kuadrat kurangi 4/3 dibagi dengan U. DT-nya jadi 2/3 U DU. Ini habis dibagi ya, U dibagi U, 2/3-nya boleh kita keluarkan. Ini menjadi integral 1/3 U pangkat 3 kurangi 4/3 DU. Berarti ini sama dengan 2/3 kali 1/3 U pangkat 4/3 dikurangi 4/3 U. Atau ini kita kalikan ya, 2 kali 3 kali 3 kali 3. 27. U pangkat 4 dikurangi 4/3 kali 2/3, 8/9 U. Saya lupa plus C-nya. Kembalikan ke variabel semula. 2/27. Sebentar, ada yang salah. Oh iya, salah. Salah ya, kenapa ini berubah jadi 3? Belum diintegralkan padahal. Ini kuadrat, ini pangkat 3, ini pangkat 3. Betul ya. U-nya T apa? Akar dari 3T plus 4 pangkat 3 dikurangi 8/9. Akar dari 3T plus, geser dulu, 4. Plus C. Gitu. Kalau mau disamakan pakai bentuk pangkat biasa, jadi 2/27, 3T plus 4 pangkat 3/2 dikurangi 8/9, 3T plus 4 pangkat setengah plus C. Itu ya, hasilnya sama. Jadi pada kasus-kasus tertentu yang bentuknya akar dari AX plus B, mungkin kita bisa menggunakan pemisalan yang biasa ya, tapi memang kita harus otak-atik dulu pemisalannya biar dapat nanti T-nya akan sama dengan apa dari U. Gitu. Boleh pakai cara pertama seperti ini atau cara kedua yang baku gitu ya, yang sudah di strategi yang udah standar diberikan. Tapi memang cara yang pertama ini tidak selalu bisa dipakai seperti yang ada di contoh berapa? Seperti yang ada di contoh kelebihan. Yang ada di contoh yang ini ya. Ini nggak bisa kita misalkan U sama dengan X saja. Itu. Oke, saya tadi mau bahas satu soal lagi ya dari latihan. Yang mana? Mungkin yang menarik nomor 4 ya. Oke, kita coba yang nomor 4. Nomor 4T integral dari X kuadrat ditambah 3X dibagi dengan akar X plus 4. Apakah kita bisa memisalkan U sama dengan X plus 4 saja? Kita coba ya, berarti X-nya sama dengan U kurangi 4. Dan kita akan dapatkan DU-nya sama dengan DX. Berarti ini menjadi integral X-nya ganti dengan U kurangi 4 kuadrat
ditambah 3 kali X-nya apa? U kurangi 4 dibagi akar dari U, DU. Bisa juga sih ya. Ini jadinya apa? Integral dari U kuadrat min berapa? 8U plus 16 tambah 3U kurangi 12 dibagi dengan U pangkat setengah DU. Jadi kayaknya sih perbedaan antara cara yang pertama dan cara yang kedua adalah mau pangkatnya jadi bulat-bulat atau pecahan gitu. Oke, kenapa? Karena kalau cara dua pangkat U-nya jadi bulat gitu semuanya, tapi kalau yang ini pangkatnya jadi pecahan. Sederhanakan, jadi bentuknya U kuadrat min 5U, min 8 tambah 3 ya, jadi min 5, terus plus 16 kurangi 12 plus 4, dibagi dengan U pangkat setengah DU. Dan hasilnya jadi integral U pangkat 2 kurangi setengah itu berapa ya? 3/2 ya. Terus 5 kali 1 kurangi setengah U pangkat setengah tambah 4 pangkat min setengah. Salah, 4U pangkat min setengah DU. Hasilnya 3/2 tambah 1 itu 5/2 dibagi 5/2 kurangi 5 U pangkat 3/2. 3/2 ditambah 4 U pangkat setengah dibagi setengah plus C. Hasilnya jadi 2/5. U-nya apa tadi? X plus 4 pangkat 5/2 kurangi 10/3. X plus 4 pangkat 3/2 tambah 8 kali X plus 4 pangkat 1/2 plus C. Oke, mau pakai cara lain, kita juga bisa pakai cara lain ya, yaitu dengan memisalkan U-nya adalah akar X plus 4, sehingga U kuadratnya adalah X plus 4. Dari sini kita dapatkan X-nya adalah U kuadrat kurangi 4, dan 2U DU sama dengan DX. Sehingga integral dari apa tadi? X kuadrat plus 3X dibagi akar X plus 4 DX ini sama dengan integral dari U kuadrat min 4 kuadrat ditambah 3 kali U kuadrat min 4 dibagi dengan U. Dibagi dengan U, terus apa? Betul ya, kayak gini. Terus U-nya adalah DX-nya jadi 2U DU. Ini habis dibagi dan kita dapatkan bentuknya kayak gini. Bentar, ini betul nggak ya? Kita coba ya, apakah hasilnya sama atau enggak? Kok kayaknya sedikit berbeda. Ini jadi U pangkat 4 kurangi 8U kuadrat kurangi 4 kali 4 kurangi 16 ya. Ditambah 3U kuadrat kurangi 12 DU. Jadi integral U pangkat 4 min 5U kuadrat plus 4 DU
Hasilnya jadi apa ini? Jadi U pangkat 5/5 dikurangi 5U pangkat 3/3 ditambah 4U. Apa yang beda? Itunya Bu, duanya belum. Duanya, ya. Terima Ya. kasih Fikran. Ya, saya lupa ya dikalikan dengan 2-nya. Oke, jadi ini 2/5. U-nya tadi akar X plus 4 pangkat 5 kurangi 10/3 akar X plus 4 pangkat 3 ditambah 4 kali 2, 8 kali akar X plus 4 plus C. Oke, sama ya hasilnya. Seperti itu. Jadi ada dua cara yang bisa dipakai. Apakah mau memisalkan seperti biasa, bagian dalam dari akarnya saja yang kita misalkan sebagai U, atau mau dibawa dengan akarnya sekalian. Bedanya apa nanti pada saat kita melakukan memanfaatkan aturan pangkat, ini tergantung selera apakah mau yang pangkatnya ada pecahannya atau mau yang pangkatnya bulat semua. Tapi hasil akhirnya kita lihat di sini sama saja. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak untuk substitusi bentuk khusus yang ini? Yang AX plus B. Tidak Bu. Oke. Terima kasih Fikran. Yang lain saya anggap terwakili ya. Nah, selain bentuk AX plus B, kita juga punya bentuk fungsi rasional. Apa itu fungsi rasional? Seperti tadi sudah saya sebutkan, fungsi rasional itu adalah fungsi yang bentuknya berupa polinom dibagi polinom. Gitu. Jadi fungsi rasional itu misalnya fx ini rasional jika fx-nya ini sama dengan px dibagi dengan qx. Untuk px dan qx-nya ini berupa polinom. Ya. Nah, sama seperti di dalam pecahan, kita punya bentuk seperti pecahan murni dan pecahan campuran gitu ya. Kalau di integral fungsi rasional ada yang namanya rasional sejati dan fungsi rasional yang tak sejati. Kita lihatnya dari apa? Sama seperti kalau misalnya di bilangan pecahan 10/3. Nah, pada saat kita punya pembilang yang lebih besar daripada penyebut, maka ini bisa kita tuliskan sebagai bentuk pecahan campuran, ya enggak? Karena 10 itu kan sama dengan 3 kali 3 ya, ditambah dengan 1 dibagi 3. Jadi ini sama dengan 3 ditambah dengan 1/3. Dan ini kita tuliskan sebagai 3/1/3. Gitu. Nah, untuk kita melihat mana fungsi rasional yang sejati dan mana yang tidak sejati, kita melihat orde dari polinomnya. Orde T apa? Orde T pangkat tertinggi dari X-nya ya, pangkat tertinggi dari variabelnya. Misalnya kalau yang di contoh pertama nih bentuknya adalah 2 dibagi X plus 1 pangkat 3. Berarti di sini orde dari pembilangnya adalah 0, ya karena nggak ada X-nya kan. Orde dari penyebutnya adalah 3. Kenapa? Soalnya kalau ini dijabarkan kan jadi X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 3X tambah 1. Ya, jadi pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Jadi ini fungsi rasional yang sejati. Kenapa? Karena orde pembilangnya lebih kecil daripada orde penyebut. Kita lihat yang fungsi Gx. Nah, yang ini pembilangnya ordenya 1, penyebutnya ordenya 2. Ya, kenapa? Karena ini X saja berarti pangkat 1 nih.
Yang ini pangkatnya 2. Ini juga fungsi rasional yang sejati. Beda dengan fungsi Hx yang diberikan di sini. Kenapa? Karena pembilangnya ordenya 5, tapi penyebutnya ordenya 3. Jadi kita bisa membagi dulu gitu, melakukan pembagian polinom. Masih ingat caranya ya, mudah-mudahan. Jadi cukup nggak ya kalau saya kerjakan di sini? Kita coba aja. X pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 min x plus 1, terus kita bagi dengan x pangkat 3 ditambah 5x. Kan kita hilangkan dulu x pangkat 5-nya ya, supaya x pangkat 3-nya jadi x pangkat 5, berarti kita harus kalikan dengan x kuadrat. X kuadrat kali x pangkat 3 adalah x pangkat 5. X pangkat 2 kali 5x itu jadi 5x pangkat 3. Terus kita kurangi, hasilnya berapa? Min 3x pangkat 3 ya. Turun suku berikutnya, min x. Terus supaya habis berarti kita harus kalikan ini dengan min 3. Hasilnya apa? Min 3x pangkat 3. 5x kalikan min 3 jadi min 15x. X. Kita kurangi lagi, ini habis. Yang ini sisanya jadi 14x. Turun lagi suku terakhirnya. Nah, ini kan udah nggak bisa dibagi lagi karena pangkat di sini itu pangkatnya udah 1, sedangkan di sini pangkatnya 3. Ini menjadi sisa pembagiannya. Gitu. Kalau begitu, Hx-nya jadi bisa kita tuliskan sebagai x kuadrat min 3 ditambah dengan 14x plus 1 dibagi dengan x pangkat 3 plus 5. Jadi ini mirip dengan bentuk pecahan campuran gitu. Ini seperti bilangan bulatnya, ini pecahan murninya. Bilangan bulatnya, kalau sekarang kita punya bentuknya ya polinom biasa gitu, polinom biasa, tapi yang nanti pecahan campurannya itu adalah fungsi rasional sejati. Nah, pada saat kita akan mengintegralkan fungsi-fungsi rasional, kalau misalnya fungsi rasionalnya tak sejati, ya kita akan selalu bisa menuliskannya dalam bentuk fungsi rasional yang campuran seperti ini ya. Jadi ada polinom ditambah dengan fungsi rasional sejati. Bagian polinomnya gampang kan, kita selesaikan integralnya ya. Kita bisa pakai aturan pangkat. Seperti itu juga bisa langsung selesai kita dengan aturan pangkat. Nah, yang jadi masalah berarti kan suku sisanya ini. Apa yang harus kita lakukan dengan bentuk fungsi rasional sejatinya? Oke. Ada 3 strategi yang mungkin bisa dipakai. Yang pertama, coba pakai aturan pangkat yang diperumum dulu. Jadi kita misalkan bagian bawahnya ini sebagai U. Dalam artian apa? Misalnya di sini kita punya ini integral fungsi rasional yang sejati ya tadi sama bentuk fx-nya nih. Nah, ini kalau kita pilih U-nya sama dengan X plus 1, kan DU-nya sama dengan DX. 2-nya mau bisa keluar, berarti ini kan menjadi integral dari 2 kali 1 per U pangkat 3 DU. Gitu. Atau ini 2 integral U pangkat min 3 DU. Pakai aturan pangkat, didapat hasilnya 2 kali U pangkat min 2 dibagi dengan min 2. Karena min 3 tambah 1 kan min 2 ya. Ini dibagi habis. Dan hasilnya kan menjadi min U pangkat min 2 plus C. Kembalikan ke variabel semula, jadi min X plus 1 pangkat min 2 plus C. Atau kalau mau dituliskan ke bawah hasilnya seperti ini. Jadi strategi yang pertama adalah U sama dengan bagian penyebutnya. Ya, mungkin ditambah dengan pangkatnya, mungkin juga tidak, tergantung fungsi rasional sejati yang kita dapatkan. Oke. Strategi yang kedua adalah yang ini dulu. Kok nggak ada? Mana ya? Strategi yang kedua adalah kalau misalnya kita punya bentuknya
Ya, jadi untuk integral fungsi rasional, strategi yang pertama, kita pilih U-nya ini, U sebagai bagian penyebutnya, ya. Contoh lain apa? Misalnya integral dari 2x min 10 dibagi dengan x kuadrat min 10x plus 2 pangkat 4 gitu, dx. Nah, ini kan fungsi rasional sejati juga ya. Kenapa? Karena yang bawahnya ordenya adalah ordenya berapa? 2 kali 4 ya, 8. Yang atasnya ini ordenya 1. Nah, kita coba dulu apakah kita bisa memilih U-nya adalah x kuadrat min 10x plus 2. Kalau kayak gini du-nya apa ya? Du-nya berarti 2x min 10 dx. Oke, cocok lah. Berarti kita bisa tuliskan ini sebagai integral 1 per U pangkat 4 du. Atau integral dari U pangkat min 4 du. Pakai aturan pangkat, hasilnya jadi apa? U pangkat min 3 dibagi dengan min 3. Plus C, jangan lupa kembalikan ke variabel semula. Apa? X kuadrat min 10x plus 2 pangkat min 3 plus C. Atau kalau mau ditulis di bawah semua jadi 1 dibagi 3 x kuadrat min 10x plus 2 pangkat 3 plus C. Itu. Nah, strategi yang kedua adalah kalau misalnya bentuknya gini, integral dari 2x min 5. Aduh, susah nggak ya? Bentar, susah nggak ya? Kita coba. X kuadrat min 10x plus 2 dx. Mirip kan ya dengan yang di atas? Bedanya apa? Yang atas mau min 10, yang bawah mau min 5. Terus harus diapakan? Mari kita coba maksa dulu. U-nya adalah x kuadrat. Mirip, tapi ini saya sederhanakan supaya nggak ada pangkat 4-nya lagi. Oke. Kita coba lihat kalau seperti ini, berarti x kuadratnya adalah min 10x plus 2. Kalau U-nya adalah x kuadrat min 10x plus 2, du-nya kan tadi 2x min 10 dx ya. Tapi ini yang atasnya kan 2x min 5, terus harus kita apakan dong? Apakah mungkin kita menuliskan ini jadi ada muncul 2x min 10-nya gitu? Kayaknya sih bisa caranya dengan gimana? 2x min 5 itu kan sama dengan 2x kurangi 10 tapi ditambah 5. Betul nggak? Betulnya kan min 10 tambah 5 hasilnya min 5. Kalau gitu kita bisa tuliskan ini sebagai 2x min 10 ditambah 5. Jadi gimana caranya biar si 2x min 10-nya muncul? Dibagi dengan x kuadrat min 10x plus 2 dx. Nah, sekarang kita pisahkan. Kita pisahkan jadi apa? Jadi dua buah suku. 2x min 10 dibagi x kuadrat min 10x plus 2 dx gitu ya. Ditambah integral dari 5 dibagi x kuadrat min 10x plus 2 dx. Ya, ini aman lah ya. Nanti kita akan dapatkan, kita misalkan apa tadi udah jadi U ya. Berarti ini integral 1 per U du. Gitu. Yang jadi masalah yang sebelah kanannya ini belum selesai. Integral dari 5 1 per
X kuadrat min 10X plus 2 dx. Nah, kita akan memanfaatkan bentuk yang kita bahas di teknik substitusi. Ya, yang mana coba? Yang ini loh. Kalau misalnya nanti kita mencarinya apakah dia akan membentuk 1 per X kuadrat plus A kuadrat atau 1 plus X kuadrat min A kuadrat. Nah, ini memang akan panjang pengerjaannya ya. Oke, untuk bagian yang pertama kita selesaikan dulu lah hasilnya ln mutlak U plus C. Yang belakangnya ini nih harus diapakan? Oke, kalau kita misalkan kembali lagi ini nggak mungkin kan ya? Kalau misalnya kok X sih harusnya U ya? Kita harus menggunakan variabel lain karena U-nya udah dipakai V deh. Nah, yang ini V-nya nggak mungkin hanya sama dengan X saja, tapi kemungkinannya V-nya harus bentuknya PX plus Q ya. Sama seperti yang dulu kita coba lakukan. Kenapa? Karena ada X pangkat 1. Oke, kalau V-nya adalah PX plus Q, maka V kuadratnya adalah P kuadrat X kuadrat ditambah 2PQX ditambah dengan Q kuadrat. Gitu. Dan X kuadrat min 10X plus 2-nya ini mungkin akan sama dengan V kuadrat, entah ditambah atau dikurang A kuadrat. Itu ya. Jadi X kuadrat min 10X plus 2 akan sama dengan P kuadrat X kuadrat plus 2 PQX plus Q kuadrat mungkin ditambah atau dikurang A kuadrat. Dari sini kita akan dapatkan P kuadratnya sama dengan 1, 2PQ-nya sama dengan min 10, terus Q kuadrat ditambah atau dikurang A kuadratnya sama dengan 2. Itu. Oke. Seperti yang sudah pernah saya sebutkan, P-nya boleh dipilih mau positif apa negatif. Saya mau ambil yang positifnya saja. Jadi P-nya 1. Kalau P-nya 1, Q-nya berarti min 5. Tuh, karena min 5 kali 2 kan sama dengan min 10 ya. Terus Q kuadrat ditambah A kuadratnya jadi apa? Min 5 kuadrat berarti 25 mungkin ditambah atau dikurang A kuadrat sama dengan 2. Berarti kalau gitu mungkin positif atau negatif A kuadratnya adalah 2 dikurangi dengan 25. Berapakah itu? Minus 23 ya. Oke, kita punya dua kemungkinan. Apakah A kuadrat sama dengan negatif 23? Oh, ini nggak mungkin. Kenapa? Kalau ini berarti A-nya kompleks. Nah, bilangan kompleks. Yang satunya lagi berarti minus A kuadrat sama dengan minus 23. Oh, kalau begini, A kuadratnya sama dengan 23. Atau A-nya mau positif, mau negatif akar 23, saya memilih yang positif saja. Kok 25? 23 ya. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Ini tuh menjadi 5 kali integral 1 dibagi V-nya apa ya tadi? P-nya 1, berarti X. Q-nya min 5 kuadrat dikurangi dengan akar 23 kuadrat dx. Ini teh bentuk hasilnya apa ya? Yang 1 per U kuadrat min A kuadrat, saya juga lupa. Kita coba lihat. Itu teknik apa? Teknik substitusi ya. Mouse-nya macet. Kan yang ini ya.
U kuadrat kurangi A kuadrat yang ini ya. Jadi 1/2A ln mutlak U min A dibagi U plus A. Jadi ini T ditambah 5 kali 1/A, A-nya adalah 1/akar 23. Ln mutlak apa? U min A, U plus A. 2A ya, berarti 2 kali 2 kali akar 23. U min A, U-nya X min 5 kurangi akar 23 dibagi U plus A. X plus 5, kok plus 5? Enggak ya, U-nya tetap X min 5 tambah akar 23. Plus C. Sekalian ini U-nya kita kembalikan, ln mutlak apa tadi? X kuadrat min 10X plus 5. Mau dirapihkan aja ya nulisnya. Ln mutlak X kuadrat min 10X plus 5 ditambah 5/2 akar 23 ln mutlak X min 5 min akar 23 dibagi X min 5 plus akar 23. Plus C. Gitu. Dari sini ke sini, ini cek tabel integral yang bentuknya integral 1/U kuadrat min A kuadrat DU. Kita belum cari DU-nya ya. DU-nya apa? Bukan DU, DV. Kalau V-nya adalah X min 5, DV-nya berarti DX. Oke, aman. Seperti itu. Jadi, pada saat kita punya bentuk seperti ini, perbedaannya hanya konstanta, mungkin kita bisa menggunakan cara yang begini. Tuh. Kenapa ini ada 0 ya? Oh, 10. Tulisan saya jelek, jadi nggak bisa dibaca sama sendiri ya. Oke. Ini strategi yang kedua. Ada satu lagi strateginya. Pada saat kita masih kuning. Pada saat kita menemukan bentuk penyebutnya dapat difaktorkan. Ini nanti dituliskan dalam bentuk A dibagi faktor pertama, nanti ditambah B dibagi faktor kedua, dan seterusnya. Ya, misalnya, faktornya tapi dalam bentuk AX plus B ya. Bentar, saya lupa. Ya, rasanya seperti ini. Terus, kalau misalnya ada yang akar kembar, gimana ya? Kita lihat pakai contoh aja ya. Tapi pada dasarnya sih seperti ini. Misalnya, kita lihat contoh yang ada di sini. Contoh yang mana? Nah, ini dia. Ya, jadi kita lihat contoh yang ini bentuknya gimana? Integral dari 3x min 1 dibagi dengan x kuadrat min x plus 6. Nah, kalau kita coba dulu ya. Kalau kita misalkan U-nya adalah x kuadrat min x min 6, DU-nya apa? DU-nya adalah 2x min 1. Terus gimana dong? Padahal ini 3x min 1 ya. Jadi bedanya bukan cuma di konstanta,
tapi di bagian X-nya ini. Kalau misalnya bentuknya 2, atasnya integral dari katakanlah 2x plus 10 gitu dibagi dengan x kuadrat min x min 6, ini bisa pakai strategi yang contoh sebelumnya. Jadi ini kita pisahkan menjadi integral 2x min 1, x kuadrat min x min 6 dx ditambah dengan 10 itu kan 11 kurangi 1 ya. Jadi integral 11 per x kuadrat min x min 6 dx. Nah, yang ini nanti pakai cara seperti tadi, kita misalkan U adalah Px plus Q, nanti ditambah atau dikurangi dengan A kuadrat, hasilnya harus sama dengan ini. Tuh. Nah, tapi kan sekarang ini bedanya bukan di konstannya aja ya, bukan di suku belakangnya aja, tapi di suku depannya nih bedanya. Nah, perhatikan bahwa x kuadrat min x min 6 ini bisa kita faktorkan menjadi x min 3 dan x plus 2. Ya enggak, x kuadrat min x min 6 itu sama dengan x min 3 ya, kali x plus 2. Nah, pada saat kita bisa faktorkan seperti ini, kan kalau misalnya kita punya A per B ditambah C per B, ini kan sama dengan BD dikalikan AD ditambah BC gitu ya. Nah, ini tuh kurang lebih sama, jadi bagian atasnya kita asumsikan bahwa ini tuh nanti akan membentuk AD plus BC-nya gitu. Makanya kita mau pisahkan kalau gitu seperti apa A-nya, seperti apa C-nya. Caranya seperti ini. Tuh, kita misalkan atasnya ini sebagai suatu konstanta A, dan belakangnya suku keduanya konstanta B dibagi dengan X plus 2. Mau ditukar posisinya boleh ya. Maksudnya gimana ditukarnya? Jadi gini, integral A dibagi X plus 2 ditambah B dibagi X min 3 dx. Mau dituliskan seperti ini juga nggak jadi masalah. Nanti cuma berbeda urutan ini aja, urutan suku-suku di belakangnya. Tuh. Ya. Terus diapain? Dikali silang A kali X plus 2 tambah B kali X min 3. Bawahnya akan sama dengan X kuadrat min X min 6. Yaitu hasil kali dari X min 3 kali X plus 2. Dan ini hasilnya harus sama dengan 3X min 1 dibagi X kuadrat min X min 6. Bawahnya kan udah jelas sama, berarti kita tinggal lihat bagian atasnya. Yang atasnya ini, kalau kita kumpulkan yang ada X dan yang tidak ada X, akan didapat AX ditambah BX tambah 2A kurangi 3B. Ini kan berarti akan sama dengan A ditambah BX ditambah 2A kurangi 3B. Ini harus sama dengan 3, dan ini harus sama dengan min 1. Maka kita punya, jadi kita punya sistem persamaan seperti ini. A tambah B sama dengan 3, 2A kurangi 3B sama dengan min 1. Terus ini perlu kita selesaikan, mau pakai eliminasi substitusi boleh, atau karena udah belajar ALE, aljabar linear elementer, mau pakai ya pemisalan menggunakan matriks gitu ya, pakai operasi baris elementer atau menggunakan inverse dan lain-lain, ya bebas lah ya. Tapi mungkin karena bentuknya kayak gini kita lebih mudah selesaikan pakai eliminasi substitusi ya. Ini kita kali 2. Ini kita kali 1. Hasilnya kan jadi 2A ditambah 2B sama dengan 6. Terus 2A min 3B sama dengan min 1-nya tetap. Terus kita kurangi. Hasilnya 5B sama dengan 7. Jadi B-nya adalah 7/5. Substitusi kebersamaan ini, A ditambah 7/5 sama dengan 3. Berarti A-nya adalah 3 kurangi 7/5, hasilnya 8/5. Gitu. Oh, tinggal gantikan A-nya dengan 7/5,
dibalik. A-nya gantikan dengan 8/5 dan B-nya gantikan dengan 7/5. Jadi kita dapat bentuknya kan seperti ini ya, 8/5-nya dikeluarkan dari integral, 7/5-nya juga keluarkan dari integral, ini kita pisahkan menjadi 8/5 integral 1 per x min 3 dx ditambah dengan 7/5 integral 1 per x plus 2 dx. Lalu kita misalkan U-nya adalah x min 3, du-nya sama dengan dx. Dan yang ini kita misalkan V-nya adalah x plus 2, dv-nya adalah dx juga. Dan kita akan dapatkan ini 8/5 integral 1 per UDU ditambah 7/5 integral 1 per VDV. Hasilnya kan yang ini menjadi ln U, yang ini menjadi ln V. Jadi didapat hasil akhirnya seperti ini. Panjang ya? Ya memang begitu. Oke, mungkin kita coba soal yang ada di latihan lagi ya. Tapi kuncinya di sini adalah harus bisa difaktorkan bagian penyebutnya. Kalau nggak bisa difaktorkan ya susah ya, nggak bisa kita tuliskan seperti ini. Saya coba cari soal latihan mana yang ini tadi udah kita bahas ya. Jadi kalau yang ini U-nya penyebutnya adalah x kuadrat min 4x plus 8. du-nya kan sama dengan 2x min 4, tapi di sini adanya 2x plus 6. Nah, 2x plus 2 ini kan kalau 2 itu sama dengan min 4 ditambah dengan 6. Jadi ini 2x min 4 tambah 6. Gitu. Caranya seperti tadi ya. Dibaca sendiri aja yang ini. Kita coba lihat yang nomor mana ya yang bisa difaktorkan. Kayaknya bisa difaktorkan semua ya. Oke, saya bahas nomor 12 aja gitu ya. Mau 12 apa 8? Semua aja lah ya. Oke, apa ya? Kita lihat yang nomor berapa? Yang nomor 12 aja ya. Integral dari 5 per X dibagi dengan X kuadrat min X kali Pi plus 4 ditambah dengan 4Pi dx. Bisa difaktorkan? Bisa ya. Berarti pakai rumus ABC aja kalau bingung. Harusnya X1, 2 ini sama dengan min B. B-nya adalah minus Pi plus 4 plus minus akar dari B kuadrat Pi plus 4 kuadrat min 4 aja ya. 4 kali 1 kali 4Pi per 2A. Jadi Pi plus 4 ditambah atau dikurang akar dari Pi kuadrat plus 8Pi plus 16 kurangi 4 kali 4. 4 kali 4, 16 ya, 16Pi per 2
Jadi ini sama dengan Pi tambah 4 plus minus akar dari Pi kuadrat min 8 Pi plus 16. Dibagi dengan 2. Angkanya tidak terlalu cantik ya. Bentar. Oh ya. Pi plus 4 plus minus, ini T akar dari Pi min 4 ya, kuadrat per 2. Jadi hasilnya adalah Pi plus 4 plus minus Pi min 4 per 2. Jadi X1-nya adalah Pi tambah 4 Pi tambah Pi min 4 per 2. Jadi berapa? Pi. Betul nggak? Betul ya? Terus X2-nya adalah Pi plus 4 kurangi Pi plus 4 per 2. Habis dong. Saya ada salah hitung nggak ya? Empat. Betul. Berarti ini tuh sama dengan integral 5 min 5 min X dibagi dengan X min Pi kali X min 4. Gitu ya, karena akar persamaannya adalah Pi dan 4 dx. Nah, ini akan kita tuliskan sebagai A dibagi X min Pi ditambah B dibagi dengan X min 4 dx. Gitu. Berarti kalau gitu A dan B-nya apa ya? Kalau begitu berarti A kali X min 4 ditambah dengan B kali X min Pi dibagi dengan X min Pi X min 4 hasilnya harus sama dengan 5 min X dibagi X min Pi. Kenapa jadi ada 2? Kali X min 4. Nah, bawahnya kan udah sama ya. Kita cukup perhatikan bagian atasnya aja. Bagian atasnya jadi AX min 4A ditambah BX minus Pi kali B sama dengan 5 min X. Kumpulkan yang ada X-nya. AX tambah BX ditambah dengan min 4A min Pi B sama dengan 5 min X. Berarti ini tuh kita tuliskan sebagai A plus B kali X ditambah dengan min 4A min Pi B sama dengan 5 min X. Tuh. Jadi A plus B-nya harus sama dengan min 1. Ya. Kemudian min 4A minus Pi B harus sama dengan 5. Ini sistem persamaan linearnya. Mungkin kita kalikan yang atasnya dengan 4. Bawahnya kali 1 aja. Jadi kita dapatkan ini 4A tambah 4B. Sama dengan min 4. Min 4A minus Pi B sama dengan 5. Terus kita jumlahkan. Ini habis. Yang suku keduanya jadi 4 minus Pi kali B sama dengan 1. B-nya berarti 1 per 4 minus Pi. Substitusi ke A plus B sama dengan min 1, berarti A ditambah dengan 1 dibagi 4 minus Pi sama dengan min 1. Jadi A sama dengan min 1 min
1/4 minus Pi, hasilnya jadi apa ya? Min 4 min Pi, min 1 dibagi 4 min Pi, hasilnya Pi kurangi 3. Enggak. Pi min 5 ya. Oke, kita sudah dapatkan A dan B-nya. Angkanya tidak cantik ya. Biarlah. Jadi ini integral dari apa tadi? Keburu lupa. Pi min 5. Kenapa hilang? Oh, terus deh. Pi min 5 dibagi 4 min Pi, dibagi lagi dengan X min Pi, dx, langsung kita pisahkan aja ya. Integral dari B-nya adalah 1/4 min Pi dibagi dengan X min 4 dx. Jangan khawatir melihat ada Pi-nya seperti ini, kan mereka tetap konstanta ya. Pi itu konstan. Jadi kita tetap boleh mengeluarkannya dari integral. Sehingga yang kita dapatkan ini menjadi Pi min 5 dibagi 4 minus Pi, integral 1/4 X minus Pi dx, ditambah 1/4 minus Pi, integral 1/4 X min 4 dx. Kita misalkan, kita misalkan U-nya adalah X min Pi, DU-nya sama dengan DX, dan kita misalkan V adalah X min 4, dV-nya adalah DX juga, sehingga kita integralkan 1/U DU ditambah 1/4 min Pi, integral 1/V dV. Pi min 5 dibagi 4 min Pi, ln mutlak U, ternyata 5, ditambah 1/4 minus Pi, ln mutlak V, plus C, kembalikan ke variabel semula. Pi min 5 dibagi 4 minus Pi, ln mutlak X min Pi, ditambah 1/4 min Pi, ln mutlak dari X min 4. Plus C. Selesai. Gitu, panjang memang pengerjaannya. Jam berapa ini? Oke, hampir jam 5. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti yang agak repot mungkin mencari faktornya dulu ya, seperti apa. Faktor faktor dari persamaan kuadrat, fungsi kuadratnya. Oke, saya coba cari yang dapatnya akar kembar yang gimana ya. Bikin aja lah. Ya, kita coba buat apa yang terjadi kalau mengandung akar kembar. Ya, kita contoh lagi, misalnya integral dari yang akarnya kembar apa ya? X kuadrat plus 2X plus 1 lah. Ininya 3X plus 4 gitu dx. Kita coba aja ya, apakah ini bisa kita selesaikan. Tentunya kalau kita memilih U sama dengan tulis santainya. U sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Ini kan dapat DU-nya adalah 2X plus 2 DX. Ya, sedangkan ini 3X plus 4. Jadi, nggak bisa kita maksa dituliskan ada bentuk 2X plus 2, nanti ditambahkan dengan sesuatu atau dikurangi dengan sesuatu. Ya. Terus diapakan? Jadi kita
eh ini hapus ya. Jadi kita coba faktorkan kan kalau x kuadrat plus 2x plus 1 ini nanti sama dengan x plus 1 kali x plus 1 ya. Nah, di sini jangan dipaksa menjadi faktor A dibagi X plus 1 ditambah B dibagi X plus 1. Kenapa? Karena kalau faktornya sama gitu ya, A per B ditambah C per B, kan ini mah langsung aja A plus C dibagi B gitu. Bawahnya nggak mungkin jadi B kuadrat. Ya nggak? Nah, terus gimana dong supaya bisa kita faktorkan? Ini tadi kita pisahkannya menjadi A dibagi, faktornya kan X plus 1 ya, ditambah B dibagi X kuadrat plus 2X plus 1 dx. Jadi yang pertama ini salah satu sukunya, yang suku kedua keseluruhannya. Itu ini strateginya. Terus selanjutnya gimana? Ya selanjutnya sih kayak tadi aja. Berarti kalau misalnya kita punya A, suku-sukunya seperti ini, A dan B-nya harus berapa? Oke, berarti A kali X kuadrat plus 2X plus 1 ditambah B dikalikan dengan 3X plus 4 dibagi dengan X kuadrat. Sebentar, autosave dulu. X kuadrat ditambah 2X plus 1. Kenapa ini bawahnya tetap X kuadrat ditambah 2X plus 1? Enggak dikalikan lagi dengan X plus 1. Pelajaran SD ya, kalau mengoperasikan pecahan kan kita harus samakan penyebutnya. Caranya adalah dengan mencari KPK. KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebut pecahan yang mau kita operasikan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat X plus 1 itu kan faktor dari X kuadrat plus 2X plus 1. Jadi KPK-nya antara X plus 1 dan X kuadrat plus 2X plus 1 adalah X kuadrat plus 2X plus 1. Sama kayak kalau misalnya kita mau menghitung 1/3 ditambah misalnya 4/9 gitu. Kan kita memilih KPK-nya yang 9 ya, bukan 9 kali 3. Kenapa? Karena ini berarti 3 tambah 4. Lebih sederhana pecahan. Gitu. Kembali lagi ke sini. Kok 3X tambah 4 ya? Semakin sore semakin tidak fokus. B-nya dikalikan dengan X plus 1. Ini harus sama dengan 3X plus 4 dibagi dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Sebentar. Salah saya ya. B-nya dibiarkan. Nah, gimana supaya ini ya, jadi yang A-nya dikalikan X plus 1 saja, atasnya kalikan X plus 1, bawahnya kalikan X plus 1, B-nya dibiarkan. Gini, jadi ini T, AX ditambah A ditambah B dibagi, yang bawahnya udah sama ya, ini sama dengan 3X plus 4. Jadi A-nya sama dengan 3, terus A plus B-nya sama dengan 4, berarti B-nya 1. Oke, maka kita dapatkan ini A-nya 3 dibagi X plus 1 ditambah 1 dibagi X kuadrat plus 2X plus 1 dx. Yang ini langsung misalkan U sama dengan X plus 1, nanti menghasilkan 3 lon. Ke bawah deh. Aduh, sudah ada iklan. Apa? Sebentar ya.
Sampai mana tadi ya? Ya, nanti suku yang pertamanya jadi 3 ln mutlak X plus 1, caranya kurang lebih seperti yang tadi. Suku yang keduanya jadi apa ya? Bentar mikir dulu. Integral 1 per X plus 1 kuadrat dx. Oh ya. 3 ln mutlak X plus 1 ditambah min 1 per X plus 1. C. Ada yang bingung. Ini dua-duanya kita pilih U sama dengan X plus 1, DU-nya sama dengan DX. Ya, yang ini suku pertamanya jadi 3 integral 1 per U DU. Yang ini jadi integral U pangkat min 2 DU. Gitu. Terus dilanjutkan sendiri ya hasilnya seperti ini. Jadi kalau ada akar kembar, pemisalannya harus seperti ini. Suku yang pertamanya adalah faktornya, suku keduanya hasil kalinya. Gitu, antara kedua akar kembar tersebut. Ya nanti sama juga kalau misalnya kita mau buat integral dari 1 per misalnya X plus 1 kuadrat kalikan X min 5 dx. Oh jangan ini atau ya. Misalnya 7x pangkat 4 plus 10. Kebanyakan deh kayaknya. 7x plus 5 gitu dx. Nah, nanti ini juga pemisalannya berarti 1 per A per X plus 1 ditambah B dibagi X plus 1 kuadrat, baru suku yang ketiganya X min 5. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu kalau kita punya yang bagian penyebutnya bisa difaktorkan dan pembaginya nggak cocok jadi apa namanya penyebutnya tidak sebentar balik saya pembilangnya tidak cocok sebagai diferensial dari penyebutnya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Ya kalau menemukan soal-soal seperti ini, bagaimana mengenali strateginya memang harus berlatih gitu ya. Ada pertanyaan? Udah pusing semua kayaknya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin nanti bisa dibaca ulang ya atau dicoba pelajari sendiri, coba dituliskan sendiri dengan cara masing-masing, dirapikan tulisan saya yang udah kemana-mana ini. Saya coba bahas tugas, contoh untuk tugas minggu ini. Saya nulisnya gimana sih? Space yang lebih kosongnya di mana ya? Ke bawah aja ya. Cukup kayaknya ke bawah. Mudah-mudahan cukup. Nah, kita akan bahas contoh tugas. Semua tugasnya. Oke, gunakan NPM untuk menghitung integral dari N plus 1 X dikalikan dengan Px plus M pangkat N plus P
dibagi P plus M. X. Tuh, seperti biasa, saya menggunakan NPM 321 ya. Jadi yang perlu kita cari adalah integral dari N ditambah 4X 2X ditambah 1 pangkat N ditambah P-nya 5, P tambah M-nya 3 dx. Nah, seperti tadi kita boleh memisalkannya dengan dua cara. Apakah mau memisalkan U-nya sama dengan 2X plus 1 atau mau memisalkan U-nya sama dengan akar pangkat 3 dari, atau saya tuliskan sebagai 2X plus 1 pangkat 1/3. Tuh, ingat 5-nya jangan ikut dibawa ke dalam pemisalannya ya. Nah, kalau kita punya U-nya adalah 2X plus 1, du-nya sama dengan 2 dx, terus x-nya sendiri sama dengan setengah U min setengah. Sehingga integralnya menjadi integral dari 2 kali setengah U min setengah, terus jadi apa ini? U pangkat 5/3 dx-nya menjadi bentar, du. Ini biarkan saja 4, ininya jadi setengah du ya. Dan ini berarti 4-nya dibagi 2, sisa 2, ini 2-nya dibagi ke sini. Jadi hasilnya adalah U kurangi 1, U pangkat 5/3 du, sama dengan integral dari U pangkat 8/3 kurangi U pangkat 5/3 du, sama dengan U pangkat 11/3 dibagi 11/3 kurangi U pangkat 8/3 dibagi 8/3 plus C. Kembalikan ke variabel semula. Variabel semulanya adalah 2X 3/11 kali 2X plus 1 pangkat 11/3 ditambah dikurangi 3/8 2X plus 1 pangkat 8/3 plus C. Atau mau pakai cara yang kedua, kalau seperti ini kita akan dapatkan U pangkat 3-nya sama dengan 2X plus 1. Turunannya 3U kuadrat du sama dengan 2 dx. Terus dari sini kita akan dapatkan X-nya adalah setengah U pangkat 3 min setengah. Auto save dulu. Min setengah, dan integral yang kita punya menjadi integral dari 4 kali setengah U pangkat 3 min setengah U pangkat 5 du. Salah. Bukan du ya. 3U kuadrat du. Ini sama dengan integral dari, ini juga kayaknya harus dibagi 2 ya. Karena ini 2 dx. Berarti ini 2, ini kita bagi dengan yang ini. Hasilnya jadi integral U pangkat 3 kali 3U pangkat 5 tambah 2, 7. du, atau ini 3, kenapa sukunya 1? Ada yang ketinggalan ya. U pangkat 3 min 1 harusnya 3U pangkat 7 du. Jadi ini sama dengan 3U pangkat 10
integral 3U pangkat 10 min 3U pangkat 7 DU. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 3U pangkat 11 per 11 kurangi 3U pangkat 8 per 8 plus C. Kembalikan ke variabel semula, jadinya 3 per 11, 2X plus 1 pangkat 11 per 3 kurangi 3 per 8, 2X plus 1 pangkat 8 per 3 plus C. Seperti itu contoh pengerjaannya. Apa yang terjadi kalau P-nya 0 atau M-nya 0? Kalau P-nya 0, wah jadinya enak banget ya. Kalau misalnya P-nya 0, berarti kan nanti bentuknya jadi integral N plus 1X kalikan M pangkat N per M gitu ya. Ini konstanta. Gitu. Jadi sebetulnya yang diintegralkan tinggal ininya aja. Kalau M-nya yang 0 gimana? Kalau M-nya yang 0, berarti nanti bentuknya jadi integral N plus 1X dikalikan dengan Px pangkat N plus P dibagi dengan P. Gitu. Nah, ini nanti bisa dipecah menjadi P pangkat N plus P per P, sehingga banyak P-nya ya. Dikalikan dengan X pangkat N plus P dibagi dengan P. Nanti X yang ini kalikan dengan X yang ini, pangkatnya bisa digabungkan ya. Dijumlahkan saja pangkatnya. P yang ini bisa kita keluarkan dari integralnya karena dia merupakan konstanta. Seperti itu kira-kira untuk tugas 10. Oke, bisa diikuti sampai sini? Bisa, Ibu. Oke. Untuk minggu depan, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, rencananya mau membahas dulu tentang integral tak wajar. Dan minggu kemarin saya sudah menjanjikan juga ya bahwa kita akan mengadakan kuis setelah pembahasan teknik-teknik pengintegralan. Ya kuisnya berarti tentang teknik pengintegralan gitu. Jadi untuk minggu depan tidak ada tugas, gantinya adalah kuis, tapi kuisnya yang terkait dengan tiga pertemuan terakhir ini ya, teknik substitusi, integral parsial, dan juga substitusi bentuk khusus yang sudah kita bahas minggu ini. Seperti itu. Kuisnya mau esai apa pilihan ganda? Pilihan ganda boleh, Bu. Pilihan ganda. Yang lain? Pilihan ganda, Bu. Boleh, Bu. Oke, pilihan ganda ya. Kalau gitu nanti saya siapkan dulu soalnya. Baik, kalau ada pertanyaan enggak terkait tugas atau materi hari ini? Cukup, Ibu. Baik. Ibu mau nanya boleh nggak? Iya, silakan Fikran. Itu yang buat yang ngefaktorin itu, yang tadi tuh pakai ini ya diskriminannya, Bu. Yang pi yang gitu. ada pi. Iya, itu pakai diskriminannya, Bu. Betul. Yang pakai rumus. Ah, iya itu. Yeah. Oh, ya, Bu. Ya gitu aja sih, Bu. Oh iya. Visi ada yang lupa yang pakai ini. Apa namanya? X1, 2 ini sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A ya. Kalau bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, pikiran betul. Jadi yang pakai diskriminan. Bagusnya memang diperiksa dulu ya diskriminannya negatif apa enggak. Kalau negatif ya berarti nggak ada akar. Nggak ada akar realnya ya. Kalau itu yang terjadi, oh berarti nggak bisa difaktorkan. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Terima kasih. Oke.
sama-sama. Yang lain tidak ada kayaknya ya. Sudah kalau gitu kita akhiri saja ya pertemuan minggu ini. Silahkan dicoba dikerjakan soal tugas yang sudah ada di kuliah. Mungkin dapat yang lebih mudah, mungkin dapat yang standar, gitu. Tergantung hoki masing-masing ya. Baik, sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Bu. Terima kasih, Bu.